Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Lisna Ariyanti, Mahabub, Marga Rambu, dan saya Maidwi Astuti. Di sini kami sedikit menjelaskan makalah kami tentang organisasi profesi kependidikan. Suatu profesi bila ingin maju memerlukan organisasi yang sehat. Organisasi dapat melindungi seluruh anggotanya. Jika organisasi kependidikan seberapa banyak ciri-ciri suatu profesi sudah ada dalam pekerjaan sebagai pendidik atau guru. Sesuai dengan hakikat profesi dan ciri-cirinya, dapatlah diterima bahwa jabatan kependidikan atau keguruan merupakan suatu profesi. Pekerjaan sebagai guru muncul dari kepercayaan masyarakat dan mengabdikan diri pada masyarakat. Pekerjaan ini menurut keterampilan tertentu yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan dilatih yang relatif lama, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Profesi keguruan didukung oleh suatu disiplin ilmu, yaitu keguruan dan ilmu pendidikan. Profesi ini juga memiliki kode etik dan organisasi profesinya. Jabatan profesi harus mempunyai wadah untuk menyatukan gerak langkah dan mengabdikan keseluruhan profesi, yakni organisasi profesi. Bagi guru-guru di negara kita, wadah ini telah ada, yakni Pemersatu Guru Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan singkatan PGRI. PGRI didirikan di Surakarta pada tanggal 25 November 1945 sebagai perwujudan aspirasi guru Indonesia dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Salah satu tujuan PGRI adalah mempertinggi kesadaran, sikap mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya, Bu Suni menguraikan 4 misi utama PGRI, yaitu yang pertama misi politis atau ideologi, yang kedua misi pemersatu organisatoris, yang ketiga misi profesi, yang keempat misi kesejahteraan. Dalam praktiknya, misi politisi atau ideologis dan misi pemersatu atau organisasi lebih menonjol relasinya dalam program-program PGRI. Peranan yang lebih menonjol ini dapat kita pahami sesuai dengan tahap perkembangan dan pembangunan bangsa dalam era Orde Baru ini. Dalam pelaksanaan misi lainnya, misi kesejahteraan melihatnya masih perlu ditingkatkan. Sementara pelaksanaan misi ketiga, misi profesi, belum tampak kiprah nyatanya dan belum terlalu melembaga. Dalam berkaitan dengan pengembangan profesional guru, PGRI sampai saat ini masih mengendalikan pihak pemerintah, misalnya dalam merencanakan dan melakukan program-program penataran guru serta program peningkatan mutu lainnya. Kebanyakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu profesi biasanya dilakukan bersama dengan kegiatan peringatan ulang tahun dan kongres, baik di pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu, peranan organisasi ini dalam peningkatan mutu profesional keguruan belum begitu menonjol. PGRI. Peranan yang lebih menonjol ini dapat kita pahami sesuai dengan tahap perkembangan dan pembangunan bangsa dalam era Orde Baru ini. Dalam pelaksanaan misi lainnya, misi kesejahteraan melihatnya masih perlu ditingkatkan. Sementara pelaksanaan misi ketiga, misi profesi, belum tampak kiprah nyatanya dan belum terlalu melembaga. Dalam berkaitan dengan pengembangan profesional guru, PGRI sampai saat ini masih mengendalikan pihak pemerintah, misalnya dalam merencanakan dan melakukan program-program penataran guru serta
program peningkatan mutu lainnya. Kebanyakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu profesi biasanya dilakukan bersama dengan kegiatan peringatan ulang tahun dan kongres, baik di pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu, peranan organisasi ini dalam peningkatan mutu profesional keguruan belum begitu menonjol. Nama saya Marga Rambuli Kingucu, NPM 219100430022. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan organisasi profesi kependidikan. Organisasi profesi kependidikan selain sebagai ciri suatu profesi kependidikan, sekaligus juga memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat bagi anggotanya. Yang pertama adalah fungsi persatuan. Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang mendasarinya, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesional. Motif tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan filsafat tentang sistem nilai. Yang kedua, fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi kedua dari organisasi profesi adalah meningkatkan kemampuan profesional para pengembang profesi kependidikan. Tujuan organisasi profesi kependidikan. Salah satu tujuan organisasi ini adalah mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru. Ada 5 misi dan tujuan organisasi profesi kependidikan, yaitu yang pertama, meningkatkan atau mengembangkan karakter anggota. Merupakan upaya dalam mengembangkan karakter anggota sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya. Yang kedua, meningkatkan atau mengembang kemampuan anggota. Merupakan upaya terwujud kompetensi kependidikan yang handal. Yang ketiga, meningkatkan atau mengembangkan kewenangan profesional anggota. Merupakan upaya para profesional untuk menempatkan anggota atau profesi sesuai dan kemampuannya. Yang keempat, meningkatkan atau mengembangkan martabat anggota. Merupakan upaya organisasi profesi kependidikan agar anggota terhindar dari perilaku tidak manusiawi dari pihak lain dan tidak melakukan praktik melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang terakhir, meningkatkan atau mengembangkan suatu karakter. Merupakan upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya. Dalam teori Maslow, kesejahteraan ini mungkin menempati urutan pertama berupa kebutuhan fisiologis, yaitu yang harus dipenuhi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tema saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahabubul Coy, NPM 219100430030. Di sini saya akan membahas tentang kode etik keguruan. Begitu pentingnya pendidikan dalam pembangunan nasional, pemerintah Republik Indonesia RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kode etik guru yang pertama mengandung pengertian bahwa perhatian utama seorang guru adalah peserta didik. Perhatiannya itu semata-mata dicurahkan untuk membimbing peserta didik, yaitu mengembangkan potensinya secara optimal dengan mengupayakan terciptanya proses pembakaran yang edukatif. Kode etik guru yang kedua mengandung makna bahwa guru hanya sanggup menjalankan tugas profesi yang sesuai dengan kemampuannya. Ia tidak menunjukkan sikap arogansi profesional manakala menghadapi masalah yang ia sendiri tidak mampu mengatasinya.
Ia mengaku dengan jujur bahwa masalah itu di luar kemampuannya, sambil terus meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Kode etik guru yang ketiga, menunjukkan pentingnya seorang guru mendapatkan informasi tentang peserta didik selengkapnya mungkin. Kode etik guru yang keempat, mengisyaratkan pentingnya guru menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan membuat peserta didik betah belajar. Kode etik guru yang kelima, mengingat pentingnya peran serta orang tua siswa dan masyarakat sekitar untuk ikut adil dalam proses pendidikan sekolah atau madrasah. Kode etik yang keenam, intinya bagaimana menjalin kerjasama yang mutualistik dengan rekan seprofesi. Kode etik yang ketujuh, PGRI ini seharusnya mampu menjembatani dan mengayomi aspirasi para guru, dan bahkan jika memungkinkan PGRI yang harus mampu meningkatkan harkat dan martabat guru yang semakin cenderung terpuruk adanya. Kode etik yang kedelapan, didasari oleh dua asumsi. Pertama, karena guru sebagai unsur aparatur negara sepanjang mereka itu PNS. Yang kedua, karena guru orang ahli dalam bidang pendidikan. Sekian, terima kasih. Lisna Arianti, MPM 037. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. D. Fungsi kode etik keguruan dalam keluarga. Keluarga adalah kelompok masyarakat kecil berupa pengelompokan primer yang terdiri atas sejumlah kecil orang karena hubungan saudara dan sekerabat. Keluarga itu terdiri atas ayah, ibu, dan anak, yang selanjutnya disebut para ahli sosiologi dengan istilah keluarga inti, nukleus famili. Dapat pula diperluas, yaitu keluarga yang di samping keluarga inti juga ada yang lain, misalnya kakek, nenek, ipar, atau sejumlah kecil orang karena hubungan saudara dan sekerabat. Keluarga inti terdiri atas ayah, ibu, dan anak, pembantu, dan lainnya. Kesimpulan, hakikat profesi dan ciri-ciri guru dapatlah diterima bahwa jabatan kependidikan atau guru merupakan suatu profesi. Pekerjaan sebagai guru muncul dari kepercayaan masyarakat dan pengabdikan diri pada masyarakat. Pekerjaan itu menurut keterampilan tertentu yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang terlatih lama, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan seperti FIKIP di sebagai universitas dan sekolah tinggi serta LPTK lainnya. Suatu profesi bila ingin maju memerlukan organisasi yang sehebat. Terima kasih.